Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Muslim Sejati. Pada kali ini pembahasan kita yaitu mengenai keistimewaan hati manusia. Ketahuilah Allah memberi nikmat kepada sekalian binatang selain manusia. Karena itu binatang juga mempunyai nafsu, syahwat, dan amarah. Mempunyai indera batin. Seekor kambing yang melihat serigala dengan mata akan mengertilah hatinya bahwa serigala itu adalah musuhnya, sehingga ia lari daripadanya. Yang demikian itu adalah pengetahuan batin. Di sini saya hendak menyebutkan hal-hal istimewa mengenai hati manusia, yang dengannya manusia dapat memperoleh kehormatan yang besar dan memperoleh hak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita kembali kepada dua masalah, yaitu ilmu dan iradah. Al-ilmu ialah mengetahui segala urusan duniawi dan ukhrawi dan akhir dan hakikat atau kenyataan yang berhubungan dengan akal. Sesungguhnya, ilmu itu adalah termasuk urusan yang ada di sebalik perasaan yang tidak dimiliki oleh binatang. Semua ilmu-ilmu yang perlu itu adalah merupakan keistimewaan yang khusus bagi akal. Karena manusia telah menetapkan bahwa seorang itu tak mungkin berada di dua tempat dalam satu keadaan. Ketetapan ini berlaku bagi setiap orang. Dan ketahuilah bahwa yang dapat ditangkap oleh indera itu hanya sebagian dari beberapa orang saja. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditujukan kepada semua orang adalah melebihi dari apa yang dapat diketahui oleh indera. Apabila hal ini dapat dipahami dengan ilmu lahir yang penting, maka dalam segala hal ini akan lebih jelas. Iradah atau kemahuan. Apabila akan dapat mengetahui akibat dari suatu hal yang mengetahui pula jalan untuk memperbaikinya, maka akan tergelaklah dari akal itu satu keinginan ke arah kemaslahatan, mencari sebab-sebabnya, berkehendak kepadanya. Yang demikian itu bukanlah kehendak syahwat dan bukanlah pula kehendak binatang, bahkan berlawanan. Karena syahwat itu menghindari atau lari dari berbetik dan berbekam, sedang akal menghendakinya. Ia meminta berbetik dan membekam, dan ia menyerahkan yang untuk kepentingan itu. Nafsu syahwat menginginkan makanan yang lezat-lezat. Dikala dirinya sedang sakit, sedang akal tidak, ia menahan dirinya dari makan yang lezat-lezat. Dan yang demikian itu bukanlah menahan syahwat. Allah menjadikan akal yang dapat mengetahui akibat dari segala urusan itu, andaikan tidak disertai dengan menjadikan suatu daya pendorong yang dapat menggerakkan semua anggota badan sepanjang keputusan akal, maka akan sia-sialah apa yang telah menjadi keputusan akal tersebut. Oleh karena itu, hati manusia diistimewakan dengan adanya ilmu dan iradah, yang kedua-duanya tidak terdapat dalam sekalian binatang dan juga tidak terdapat pada anak di permulaan fitrahnya. Baru terdapat apabila anak tadi menginjak dewasa. Adapun syahwat, amarah, indra, lahir dan batin, maka itu semua sudah terdapat pada diri anak-anak. Baik dan buruk manusia itu ditentukan oleh hatinya. Orang yang ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka langkah pertama yang harus ialah ia perbaiki dan membersihkan hati. Orang tidak mungkin dapat memperbaiki hati apabila ia tidak mengerti dan tidak mengenal hati itu. Karena itu, pengetahuan tentang hati dan hakikat sifat-sifatnya merupakan pokok ajaran agama dan menjadi dasar bagi orang-orang yang menuju kepada Tuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat dengki, karena dengki itu memakan segala kebajikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, niscaya engkau beroleh bahagia pada hari kiamat. Ahli fikih Islam berkata, kalau
orang menghina kita, bukan kita yang terhina. Yang sebenarnya orang itu telah menghinakan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu.